Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Saudara-saudaraku yang terindah sekalian, dimanapun Anda semua berada, Alhamdulillah, pada kesempatan di video kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, Alhamdulillah. Dan juga kepada para sahabat terindah sekalian, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa yang ke-15 pada hari ini. Dan saudara-saudaraku terindah sekalian, lebih kurang 5 hari saya tidak mengupload video di channel terindah ini, yang dengan berbagai alasan dan lain sebabnya, sehingga saya tak berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan sebuah video pada channel terindah ini. Akan tetapi pada hari ini insyaallah saya akan memberikan cerita sedikit tentang video, tentang beribadahnya kita terhadap tentang ibadahnya kita di puasa Ramadan di fase 10 hari kedua ini, di mana di fase 10 hari kedua ini maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sedang dilimpahkan kepada kita semua umat Islam, yang khususnya yang menjalankan ibadah puasa. Tentu bukan hanya sekedar puasa Ramadan saja yang kita jalankan untuk mendapatkan maghfirah. Salat 5 waktu pun menjadi syarat utama agar maghfirah di bulan puasa ini bisa kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tak akan melimpahkan segala pahala pada bulan puasa ketika seseorang itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu sebagai modal utama dalam mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena ibadah puasa itu merupakan ibadah wajib yang paling pokok, yang paling utama. Ditambahkan dengan ibadah-ibadah wajib lainnya akan menambahkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, akan dapat kita raih insyaallah. Tapi pada video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang maghfirahnya Allah kepada seluruh manusia. Tetapi juga saya akan menceritakan tentang jeleknya para oknum-oknum manusia yang selalu mengejar keuntungan pribadinya, mengejar kepentingan golongannya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Nauzubillah. Di kesempatan di Ramadan fase 10 hari yang kedua ini, di mana Allah memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita semua, saya akan flashback kembali menceritakan tentang 2 ataupun 3 hal yang telah terjadi, yang mana orang-orang tersebut telah menceritakannya kepada saya. Ini merupakan suatu perbuatan yang cukup luar biasa, inhumannya atau tidak manusiawinya. Para saudara-saudaraku sekalian, kebetulan sekali tindakan ini atau proses kecurangan atau ketidakjujuran ini terjadi di dunia pendidikan. Akan tetapi nanti saya akan menceritakan juga di dunia-dunia profesi lainnya. Seperti yang saya pernah ungkapkan di media sosial juga, yaitu di Facebook, bahwa terdapat kaitan yang erat antara profesi, jabatan, dan juga status sosial seseorang terhadap ketidakjujuran seseorang tersebut kepada orang-orang lainnya atau kepada masyarakat di sekitarnya. Artinya, ketika jabatan seseorang itu semakin tinggi, maka akan semakin besar pula ketidakjujurannya terhadap
orang-orang di sekitarnya. Semakin kecil jabatan atau semakin tidak memiliki jabatan seseorang itu, maka semakin kecil pula ketidakjujurannya. Artinya dia akan semakin humble, akan semakin jujur ketika dia tidak memegang tampuk jabatan. Kemudian profesi pun seperti itu. Semakin prestisiusnya sebuah profesi daripada seseorang tersebut, maka akan semakin besar tingkat ketidakjujuran seseorang tersebut terhadap masyarakat di sekitarnya atau terhadap orang lain yang berhubungan dengan dirinya. Karena dia mempunyai profesi yang prestisius, maka ketidakjujurannya pun semakin tinggi. Begitupun dengan status sosial seseorang. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka ketidakjujuran seseorang tersebut pun semakin besar. Ini saya melakukan survei ini sambil berjalan sampai dengan saat ini sebenarnya sudah memasuki bulan kedua. Tapi saya belum memberikan persentase-persentase yang kasat mata saya tuliskan di sebuah media sosial. Tapi saya cukup menceritakannya tentang hal-hal tersebut. Dan ini juga merupakan sebuah bukti nyata tentang ketidakjujuran sebuah profesi, yaitu di kalangan akademisi atau di kalangan pendidik ataupun di kalangan kependidikan, artinya orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan. Ini mungkin karena saya ungkapkan di awal, karena saya berasal dari dunia pendidikan, maka saya akan ceritakan awal tentang ketidakjujuran para kaum akademisi. Tentu tidak semua akan saya ceritakan, cuma hanya masalah yang menonjol yang sempat saya survei saja kepada orang-orang yang telah saya survei. Tentu saya hanya menceritakan bagian-bagian yang intinya saja. Oke, seperti ini para sahabat terindah sekalian dimanapun Anda semua berada. Ternyata kalangan akademisi maupun tenaga kependidikan maupun tenaga administrasi di dunia pendidikan itu mempunyai peluang untuk melakukan ketidakjujuran tinggi ketika dia mempunyai jabatan yang juga lebih tinggi. Oke, ini intinya. Jadi intinya seperti itu. Para akademisi, baik dosen maupun dari semua tingkatan, kemudian tenaga kependidikan, yaitu bidang administrasi kependidikan, semua administrasi yang berhubungan dengan kependidikan, termasuk kepemimpinan dalam dunia kependidikan juga. Ini membuka peluang yang besar bagi mereka untuk tidak jujur. Semakin seorang akademisi tidak mempunyai jabatan, maka dia akan semakin besar kejujurannya. Akan tetapi, semakin dia memegang jabatan, maka akan semakin besar pula ketidakjujuran yang ada di kepala dan hati dia. Ini hanya survei yang tidak berlaku secara general, mungkin hanya temporer saja. Dan survei yang saya lakukan ini seperti itulah adanya, karena di berbagai survei yang saya datang bertanya langsung kepada orangnya, ketika dia tidak menjabat, dia akan lebih jujur berkata apa adanya. Tapi ketika pada saat dia memegang jabatan tersebut, terlalu banyak kata-kata politisnya, yang dalam artian di balik kata-kata politis tersebut dia menyembunyikan sesuatu, yaitu ketidakjujuran yang dia sembunyikan. Ini contohnya misalnya seperti ini. Suatu saat saya bertanya kepada seorang sahabat saya yang mempunyai profesi sebagai tukang AC atau reparasi AC
sekaligus dia memasang AC, sekaligus dia juga membersihkan AC. Jadi pada suatu ketika kawan saya yang tukang AC ini, dia mempunyai pekerjaan di sebuah perguruan tinggi. Di sebuah perguruan tinggi. Jadi di sebuah perguruan tinggi ini pekerjaan dia adalah membersihkan, menservis AC yang ada di perguruan tinggi tersebut. Tidak membeli yang baru, hanya menservis dan membersihkan. Mungkin kalau ada komponen yang rusak, dia juga hanya menggantikan komponennya saja, bukan membeli unit AC yang baru. Total proyek yang dia ajukan untuk seluruh AC yang ada di universitas tersebut yaitu sebesar 25 juta. 25 juta saja dengan pengerjaan waktu paling lama 2 minggu. Jadi kawan saya ini, dia mengerjakanlah dengan timnya, membersihkan seluruh AC yang ada di universitas tersebut, sekaligus mengganti komponen-komponen yang ada mungkin yang ada rusak di sana. Singkat cerita, 2 hari menjelang selesainya pekerjaan ini, menjelang selesainya proyek 2 minggu tersebut, kerjaan itu selesailah ceritanya. Usut punya usut, si kawan saya yang mempunyai proyek atau pekerjaan AC ini mengajukanlah untuk pencairan biaya pekerjaan karena memang kerjanya sudah usai. Akan tetapi 25 juta yang diusulkan dan sudah disetujui tersebut itu belum dicairkan dananya oleh pihak perguruan tinggi tersebut. Usut punya usut, 1 minggu tidak diberikan, 2 minggu tidak diberikan. Terusnya akhirnya dengan kesah hati kawan saya yang tukang AC tersebut datang ke seseorang pejabat di perguruan tinggi tersebut untuk meminta biaya pekerjaan yang sudah diselesaikan pekerjaannya, akan tapi belum dibayar. Karena proses yang mendesak tersebut itu ternyata baru digubris oleh sang pejabat di perguruan tinggi tersebut. Apa yang terjadi saudara-saudaraku sekalian? Nah, ini merupakan sesuatu hal yang ketidakjujuran dalam tanda kutip korupsi yang dilakukan pada perguruan tinggi tersebut. Sebelum saya lanjutkan, tetap simak di sini untuk subscribe di channel terindah ini agar kalian semua mendapatkan info-info terbaru dari channel terindah Suyadinat. Oke, terima kasih yang telah subscribe dan masih berada di channel terindah ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Oke, saudara-saudaraku sekalian, pada hari berikutnya barulah kawan saya tersebut dipanggil ke kantor oleh sang pejabat di perguruan tinggi tersebut untuk mengambil biaya pekerjaan yang sebesar 25 juta tersebut selama 2 minggu. Karena AC di perguruan tinggi tersebut lebih daripada 100 buah, sehingga perkiraan daripada si tukang AC tersebut 25 juta sudah clear dan sudah disetujui oleh pejabat di perguruan tinggi tersebut. Akan tetapi ketika dia dipanggil untuk pencairan dana yang 25 juta tersebut, apa yang terjadi para saudara-saudara sekalian? Disinilah terjadi ketidakjujuran atau korupsi yang dilakukan oleh orang tersebut, pejabat tersebut, akan tetapi memaksa si pekerja tersebut untuk menandatanganinya. Yang terjadi adalah bahwa si tukang AC tersebut diberikan nota untuk menandatangani pekerjaan selama 2 minggu tersebut sebesar 75 juta rupiah. Sementara pekerjaan dia hanya 25 juta rupiah saja. Tetapi kawan saya yang tukang AC tersebut harus menandatangani pekerjaan yang sebesar 75 juta rupiah. Artinya ada 50 juta rupiah yang berlebih dan tidak tahu si kawan saya itu harus bagaimana. Dengan jujurnya dia tidak mau menandatangani itu. Karena apa?
dia hanya 25 juta untuk dia. Tetapi kenapa? Ada 50 juta lebihnya yang harus dia tanda tangani. Akan tetapi kondisi kawan tersebut tidak bisa, artinya dalam kondisi yang lemah. Dia perlu uang tersebut karena dia bekerja sama anak buahnya yang perlu digaji. Dan akhirnya dengan kata berat hati, dia menandatangani juga yang 75 juta tersebut. Akan tetapi si tukang asi tersebut tetap menerima 25 juta. Artinya ada 50 juta yang disembunyikan oleh seorang pejabat tersebut untuk kasus pembersihan reparasi AC di perguruan tinggi tersebut. Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa ketidakjujuran tersebut memang sengaja dilakukan oleh orang tersebut. Akan tetapi sang tukang AC tersebut harus menandatanganinya sebesar 75 juta. Dengan berat hati, si tukang AC tetap menandatanganinya demi 25 juta yang hak dia telah bekerja tersebut. Nauzubillah. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini seringkali kita dapati hampir di semua institusi yang ada di Indonesia. Mulai dari institusi yang terendah sampai institusi yang tertinggi. Di mana para pekerja yang tak berdaya ini dengan terpaksa harus menandatanganinya. Tentulah markup yang mereka lakukan ini sangat bersih. Menodong tukang AC tersebut untuk menandatanganinya. Dengan menandatangani 75 juta, makna yang sebenarnya di laporan kepada negara tetap 75 juta, akan tetapi realnya adalah 25 juta. Artinya 50 juta ini dimakan oleh orang-orang yang berhubungan dengan proyek pembersihan AC tersebut di perguruan tinggi. Nauzubillah. Dan saya berharap bagi yang kebetulan mempunyai kasus sama seperti ini, segeralah memohon ampun kepada Allah dan segera cari orang yang Anda zolimi tersebut untuk meminta maaf dan mengklarifikasi semuanya, karena dosa Anda ini sudah sangat luar biasa. Ini baru satu hal. Dari sisi akademisi, ketidakjujuran atau korupsi tetap bisa terjadi dengan pola yang seperti ini. Kemudian ada juga yang terjadi pada seorang kawan saya yang sebagai pengajar bahasa Inggris. Dia memberikan program pengajaran kepada sebuah perguruan tinggi untuk memberikan pengajaran bahasa Inggris selama 3 bulan berturut-turut di perguruan tinggi tersebut untuk para karyawan, untuk para dosen, dan juga untuk para pimpinan-pimpinan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Alhasil, ketika kawan saya itu mengajukan proposal untuk mengadakan pendidikan seperti itu, disetujuilah oleh pimpinan perguruan tinggi tersebut. Kontrak 3 bulan untuk melakukan pengajaran bahasa Inggris kepada orang-orang tersebut. Minggu pertama berjalan, semua datang belajar secara lancar dan lain-lainnya, sampai dengan sebulan pertama pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi tersebut untuk para karyawan, untuk para dosen, untuk para pimpinan telah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi omong sudah omong, punya omong, ngajar punya ngajar, proses punya proses. Setelah seminggu pertemuannya 3 kali, dikalilah 1 bulan, ada 12 kali pertemuan dalam 1 bulan. Akan tetapi di pertemuan ke-12 tersebut, pimpinan mengatakan bahwa kursusnya di stop dulu karena berbagai hal, kesibukan para karyawan dan dosen serta para pimpinan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Akhirnya program pengajaran selama 3 bulan tersebut stop untuk 1 bulan saja. Akan tetapi apa yang terjadi para sahabat terindah sekalian? Tentu praktek-praktek tidak terhormat, praktek-praktek tercela juga terjadi dalam hal ini. Di mana kawan saya tersebut
diharuskan menandatangani pertemuan khusus bahasa Inggris selama 3 bulan, alias 36 kali pertemuan. Padahal realnya adalah hanya 12 kali pertemuan saja. Dan si kawan saya tersebut mengajar hanya 12 kali pertemuan dan juga dibayar hanya berdasarkan 12 kali pertemuan. Akan tetapi kawan saya tersebut harus menandatangani pertemuan sebanyak 36 kali pertemuan. Tentu ada 2 bulan yang diselewengkan di sana, yang secara terpaksa pula kawan saya tersebut menandatanganinya. Karena dari pihak perguruan tinggi tersebut memang menyatakan itu katanya sudah hal yang biasa. Nauzubillah. Dan inilah para sahabat, kenapa saya mengungkapkan pertama pada dunia pendidikan, akademisi di sini melakukan ketidakjujuran yang sangat nyata. Dan mereka menganggap ini sudah hal yang biasa mereka lakukan. Kawan saya mengajar untuk program 3 bulan, akan tapi hanya terrealisasi 1 bulan. Namun, harus menandatangani pertemuan yang 3 bulan. Sementara dia hanya dibayar untuk pertemuan yang 1 bulan, yang real mereka melakukan pengajaran di sana, di perguruan tinggi tersebut. Nauzubillah. Ini sudah 2 survei yang dilakukan. Pertama dari sisi AC kemarin, dari sisi AC tersebut ada selisih 50 juta yang diselewengkan oleh pihak perguruan tinggi tersebut. Kemudian dari sisi program pendidikan bahasa Inggris ada 2 bulan biaya yang diselewengkan oleh perguruan tinggi tersebut. Dan perlu diketahui bahwa perguruan tinggi tersebut berbeda. Kasus yang pemeriksaan AC, perguruan tinggi yang lain, sementara yang dosen yang dibayar hanya 1 bulan kali mengajar ini, sementara harus menandatangani 3 bulan mengajar, ini di perguruan tinggi yang lainnya. Yang notabene semua terjadi di perguruan tinggi. Nauzubillah. Nina para sahabat sekalian, pada video ini saya mencoba mengungkap sebuah survei yang sedang berjalan saya lakukan, memulai pada satu sisi, memulai pada satu profesi. Dan ini tidak menutup kemungkinan pada institusi lain, mungkin di tingkat SMA, SMP maupun SD maupun PAUD juga terjadi hal-hal yang seperti ini. Kalaulah dunia pendidikan kita melakukan hal-hal yang seperti ini, tentulah kita bisa yakinkan bagaimana generasi ke depan kita yang bisa kita harapkan untuk menjadi generasi yang jujur, yang bijaksana, yang bisa meneruskan generasi ini kepada jalan yang baik. Kalau saja dunia pendidikan kita tetap seperti ini, nauzubillah. Dan untuk survei-survei selanjutnya nanti akan saya beritakan selanjutnya. Di bulan suci Ramadan ini, di 10 hari yang kedua, di mana Allah memberikan maghfirahnya kepada kita semua, mari kita coba istiqomahkan hati kita untuk meluruskan hati kita kepada jalan yang benar-benar jujur, kepada jalan yang benar-benar baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan menipu, jangan mengkorupsi, jangan membuat sesuatu hal ini menjadi buruk karena nafsu Anda atau nafsu institusi atau nafsu segerombolan orang saja yang ingin memperkaya diri sendiri dengan memperalat orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke. Semoga video singkat kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa membuat kita coba kembali kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai Allah. Untuk kembali kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye. Thank you for watching.